Oke, selamat pagi untuk kita semua untuk kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di materi kita, yaitu pada fluida yang bergerak atau fluida yang dinamis. Maka kemarin kita sudah belajar mengenai asas Bernoulli. Sekarang kita lanjutkan dia ke materi yang selanjutnya, tapi tetap masih pada fluida dinamis. Oke. Baik. Adapun materi kita hari ini yaitu alat mengukur kecepatan aliran fluida. Alat untuk mengukur kecepatan aliran fluida, yaitu mengenai alatnya itu prinsip daripada venturimeter. Bagaimana itu prinsip daripada venturimeter? Maka prinsip venturimeter itu akan saya buatkan dia di penjelasan saya hari ini. Maka silahkan kamu simak penjelasan saya tersebut. Bagaimana itu penjelasan daripada venturimeter. Tujuan kita untuk belajar mengenai venturimeter ini agar kamu bisa memahami bagaimana itu prinsip kerja daripada venturimeter, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara perhitungannya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silahkan kamu simak penjelasan saya berikut ini. Oke, materi kita yaitu mengenai venturimeter. Venturimeter itu digambarkan dia seperti ini. Venturimeter itu terdiri dari sebuah tabung horizontal dengan dua pipa yang vertikal. Ini dia tabung yang horizontal, dan ini dia untuk tabung yang vertikal. Oke, di sini aliran fluida mencatat tekanan fluida yang mengalir di dua bagian pipa yang berbeda. Di sini dia ada L dan ada dia yang M. Maka bagaimana dia persamaannya? Persamaannya itu seperti persamaan daripada si Bernoulli. Persamaan daripada si Bernoulli yang sudah kita pelajari minggu yang kemarin atau 2 minggu yang lewat. Oke, bagaimana dia persamaannya? Persamaannya itu di sini dituliskan P1 ditambah rho dikali dengan G dikali dengan H1 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan rho dikali G dikali dengan H2 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V2 kuadrat. Maka di sini ketinggiannya sama pada gambar ini. Yang ini ketinggiannya sama, titiknya ini titik L dan titik M berada di tengah-tengah, ketinggiannya sama. Maka untuk rho dikali G dikali dengan H1 sama dengan rho dikali dengan G dikali dengan H2. Itu nilainya sama, sehingga ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret sehingga persamaannya tinggal apa? Tinggal P1 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V1 kuadrat. Yang ini dia. Itu nilainya sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho dikali dengan V2 kuadrat, persamaannya ini. Maka di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama-sama kita kali dengan 2. Secara matematikanya itu boleh, ya kan? Maka dia tinggal bagaimana? Maka tinggallah dia 2 P1 ditambah dengan rho dikali dengan V1 kuadrat sama dengan 2 dikali dengan P2 ditambah dengan rho dikali dengan V2 kuadrat. Maka kalau kita ingat lagi persamaan bahwa tekanan itu dia dinyatakan dengan luas dikali dengan bukan tekanan tetapi debit. Debit itu persamaannya adalah luas dikali dengan kecepatan. Atau di sini saya buat debit sama dengan debit karena nilainya konstan. Ini debit yang pertama, ini dia debit yang kedua. Sehingga boleh kita mencari untuk kecepatan yang kedua. Maka persamaannya secara matematika tinggallah dia luas yang pertama dikali dengan kecepatan yang pertama dibagi dengan luas yang kedua. Oke, selanjutnya itu bagaimana? Selanjutnya itu kita masukkanlah dia persamaan yang ini ke dalam persamaan yang ini. Sehingga hasilnya itu bagaimana? Sehingga hasilnya itu boleh kita buat menjadi seperti ini. 2 dikali dengan P1 ditambah dengan rho dikali dengan V1 kuadrat sama dengan 2 dikali dengan P2 ditambah dengan rho dikali dengan A1 per A2 dikali dengan V1. Ini adalah pengganti daripada kecepatan yang kedua yang tadi. Maka dia dipangkat dengan 2. Maka hasilnya itu menjadi rho dikali dengan V1 kuadrat
sama dengan 2 dikali P2 dikurang dengan 2 kali P1 ditambah dengan rho dikali dengan A1 per A2 dikali dengan V1 kuadrat. Artinya bagaimana? Artinya P1 yang ini kita pindahkan dia ke sebelah, maka nilainya menjadi minus. Sehingga persamaannya itu boleh kita lanjutkan terus, sehingga dapatlah dia untuk V1 kuadrat, persamaannya itu adalah 2 dikali dengan P1 dikurang dengan P2 dikali dengan A2 kuadrat dibagi dengan rho dikali dengan A1 kuadrat dikurang dengan A2 kuadrat. Maka itulah dia penjelasannya bagaimana persamaan ini datang, dari mana persamaan ini datang. Maka kalau kita lanjutkan dia, di sini nilai dari bawah tekanan, nilai daripada tekanan itu yang kita pelajari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu persamaannya adalah rho dikali dengan G dikali dengan H. Ini persamaan untuk tekanan hidrostatis. Maka kalau kita lanjutkan dia, ketika kita mencari tekanannya itu atau kita ubah tekanannya P1 dan P2 yang ini tadi, P1 dan P2 yang ini tadi, kalau kita ubah dia, maka menjadi bagaimana? Maka kelanjutannya itu seperti ini. Di sini ada nilai daripada P1. P1 sama dengan rho dikali G dikali dengan H1. Dan P2 sama dengan rho dikali dengan G dikali dengan H2. Di sini dia nilai H1 dan H2 itu berbeda. Kalau kita lihat di sini, kegiatannya ini kan berbeda. Inilah dia yang dikatakan dengan H1 dan H2-nya. Maka kalau kita lanjutkan di persamaan ini, maka untuk P1 dikurang P2 itu nilainya adalah rho dikali G dikali dengan H1 sama dengan kali dengan G dikali dengan H. Atau persamaannya ini karena rho dikali G itu sama, maka kita keluarkan saja dia. Maka hasilnya menjadi ini. Rho dikali dengan H1 dikurang dengan H2. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini tadi. Ke persamaan yang pertama tadi, nilai daripada P1 dikurang dengan P2-nya menjadi yang ini. Maka hasilnya itu dia dapatlah untuk V1 kuadrat itu seperti ini. Ya boleh kamu lanjutkan. Tinggal menggantikan ajanya kamu. Tinggal menggantikan daripada nilai P1 dikurang dengan P2 menjadi persamaan yang ini. Oke. Maka hasilnya itu untuk V1 kuadrat itu hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Itulah dia penjelasan kenapa persamaan pada venturimeter itu untuk kecepatan yang pertama itu nilainya adalah seperti ini. Maka untuk kecepatan yang kedua juga boleh kamu dapatkan dari penjelasan yang saya buat ini. Maka tugas kamu nantinya juga silahkan kamu cari berapa persamaan atau mencari persamaan daripada kecepatan yang kedua. Kecepatan yang kedua itu yang mana? Kecepatan yang kedua itu ketika dia berada di pipa yang sempit yang di sini. Ini kan kita mencari di V1. Sekarang tugas kamu mencari di pipa yang kedua. Maka itu aja tugas kamu untuk hari ini. Silahkan kamu cari V2-nya itu bagaimana dari penjelasan yang saya buat untuk mencari kecepatan yang pertama. Cukup itu aja tugas kamu untuk hari ini. Nanti setelah kamu sudah kamu tuliskan penjelasan saya ini di buku kamu, baru kamu fotokan dan kamu kirim ke GCR. Itu tugas kamu yang pertama, mencatat penjelasan saya yang ini. Tugas kamu yang kedua, itu kamu mencari nilai daripada V2, kecepatan yang kedua. Yang ini pada gambar, kecepatan yang kedua di pipa yang mengecil ini. Silahkan kamu cari tugas nilai daripada V2-nya. Itulah dia tugas kamu yang kedua. Berarti ada 2 tugas kamu untuk hari ini. Nah, itu tadi penjelasan saya. Maka silahkan kamu kerjakan tugas yang saya lampirkan pada video tadi. Silahkan kamu dengar videonya. Maka nanti tugasnya itu kamu lampirkan. Silahkan kamu tuliskan dan kamu foto dan kamu upload ke GCR. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan apa yang saya tugaskan. Maka nanti untuk kamu yang belum remedial, untuk hari ini terakhir saya terima. Kalau tidak ada
remedial daripada mid semester kamu, maka nilai kamu sesuai dengan yang kamu dapatkan kemarin. Hanya itu aja untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah. Cukup sekian, terima kasih.